Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita masih bertemu kembali walaupun tidak dalam satu ruangan karena keadaan, tapi kita bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita sampai saat ini. Saat ini, kesempatan ini saya akan sampaikan firman Tuhan untuk kita semua yang kita perlu tahu. Karena Tuhan ingin setiap umatnya mengenal akan Dia dan mendengarkan firman-Nya. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap yang terjadi di dalam dunia ini, seperti wabah, seperti masalah-masalah yang sekarang sedang terjadi di tengah-tengah kita, selalu ada yang berdaulat atas semua itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Daniel ini memberikan satu gambaran bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini, apalagi peristiwa-peristiwa yang menyangkut isi dunia secara global ini, pasti ada Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang sudah menyampaikan bahwa itu akan terjadi. Dan kitab Daniel berbicara memang secara garis besar bahwa akan ada masalah-masalah seperti wabah, seperti malapetaka yang akan terjadi di bumi ini. Dan kita bisa belajar bersama-sama dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai ketiga ini. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang sukar, sesuatu yang menyesakkan, Tuhan akan mengutus malaikatnya. Dan kitab ini mengatakan bahwa di hari terakhir nanti memang ada Mikael, tentara atau kepala pasukan malaikat itu akan datang sendiri. Untuk apa malaikat itu dikirim Tuhan di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah bencana yang terjadi? Hanya satu saja yang menjadi tujuannya, yaitu untuk melindungi umatnya. Umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu yang dunia ini ketakutan. Karena apa? Ada malaikat yang dikirim Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang percaya. Dan bahaya ataupun musibah itu terjadi, selalu keluputan itu ada di pihak orang-orang yang percaya. Dan di dalam kitab Daniel ini disebutkan orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab. Kitab apa itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah lahir baru, lahir di dalam Roh Kudus, dan namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Kenapa tercatat dalam kitab kehidupan? Karena dia pernah lahir dalam roh dan dia hidup. Dia tercatat dalam kitab kehidupan, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini yang perlu kita semua ketahui. Hal yang lain yang perlu kita mengerti di tengah-tengah musibah yang terjadi seperti saat ini adalah
kebijaksanaan. Hidup dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam ketakutan itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan damai sejahtera, membangkitkan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghargai apa yang diusahakan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin kita. Seperti sekarang ini kita harus di rumah saja. Kita harus taati itu, bukan karena ketakutan, tetapi kita harus hidup bijaksana. Kita menghargai orang lain. Kita ada di rumah, ya, karena usaha pemerintah untuk mencegah virus ini tersebar kemana-mana. Ini bijaksana. Tetapi bukan berarti kita takut. Karena orang yang takut, dia merasa bahwa tidak ada yang melindungi. Tetapi kita ada yang melindungi. Bahkan Tuhan sudah mengirimkan, memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Saudara, apa yang hal yang terakhir yang saya bisa sampaikan seperti yang tertulis di dalam kitab Daniel ini, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah kesesakan ini, apa yang orang percaya harus lakukan, ini yang perlu. Bukan kita bersembunyi, bukan kita ketakutan, bukan kita mengasingkan diri, tidak. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ketiga, orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menuntun banyak orang dalam kebenaran atau kepada kebenaran, dia akan seperti bintang-bintang yang akan hidup tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi yang terpenting di tengah-tengah masa yang sulit ini, saudara jangan lupa bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara sudah lahir di dalam Roh Kudus. Dan apa yang saudara harus lakukan ketika mengalami hal-hal seperti ini tetap harus diingat. Yang bercahaya seperti bintang adalah orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini seringkali kita mendengar ada beberapa kebenaran di pengadilan. Jaksa akan mengatakan dia benar, pengacara akan mengatakan dia benar, dan memang hakim yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah menurut hakim. Tetapi kebenaran itu sebenarnya hanya ada satu. Sebab kalau ada dua kebenaran, maka dunia ini tidak akan pernah damai. Tapi kita bersyukur kebenaran itu sudah menjadi sesuatu yang kita semua tahu. Pribadi atau seseorang atau oknum yang adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengakui bahwa dialah kebenaran. Jadi kebenaran adalah Yesus. Setiap orang yang menuntun banyak orang kepada Yesus Kristus akan seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi pakailah waktu ini, saudara di rumah bersama dengan keluarga, banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga, bangun mesbah keluarga. Di hari Minggu ini, kumpulkan sekeluarga, nyanyi 1-2 lagu, berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman. Maka sekarang ini, gereja-gereja itu akan tumbuh di dalam rumah-rumah saudara. Dan pakailah waktu yang ada selama saudara harus tinggal di rumah untuk mentaati, mengikuti anjuran pemerintah. Pakai alat yang ada. Saudara punya handphone, saudara punya media sosial. Pakai untuk menguatkan orang, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang kepada
kebenaran, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.